Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kitab Mabadi Awaliyah karya Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qismul awal fi usulil fiqhi. Bagian yang pertama menjelaskan tentang usul fiqh. Apa yang dimaksud dengan usul fiqh? Kita akan membahas pengertian dari usul secara bahasa, usul secara istilah, usul fiqh secara bahasa dan istilah, kemudian ilmu sendiri menurut ilmu fikih. Yang pertama, al-aslu lughatan. Apa yang dimaksud dengan asal secara bahasa? Al-aslu lughatan ma bunya alaihi ghairuhu ka asli syajarati ay asasuhu wa aslu syajarati ay tarafuha asabit bil ardi. Asal secara bahasa yaitu sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain, seperti halnya akar pohon yang menjadi dasar berdirinya pohon. Wa aslu syajarati, dan akarnya pohon, ay tarafuha asabit bil ardi, yang menetap di bumi. Fa usulul fiqhi, maka usul fiqh atau asalnya ilmu fikih adalah asasuhu, dasar berdirinya ilmu fiqh. Wal far'u, apa yang dimaksud dengan far'u atau cabang? Wal far'u ma bunya ala ghairihi. Far'u atau cabang adalah sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tersebut merupakan asal. Kafuru isyajarati, seperti halnya cabangnya pohon, li asliha, yang menetap pada akarnya pohon. Wa furu'il fiqhi, maka cabangnya fikih, li usulihi, akan berdasar pada asalnya fiqh. Wal aslu istilahan, selanjutnya adalah pengertian asal secara istilah, yaitu yuqalu ala dalil wal qaidati al kulliyah. Asal secara istilah adalah sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang dikatakan berdasarkan dalil dan kaidah global, seperti halnya kaqaulihim aslu wujubi sholati alkitab ay ad-dalil ala wujubiha alkitab qala Allah ta'ala aqimus sholah. Seperti halnya hukum asalnya kewajiban sholat itu tertera pada kitab Al-Quran, seperti difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran pada ayat aqimus sholah. Ayat aqimus sholah ini menjadi dalil bahwa sholat lima waktu hukumnya wajib. Maka hukum asal yang menjadi asalnya hukum sholat adalah wajib sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Wa qaulihim ibahatul maitati lil mutarri khilaful asli. Pendapat sebagian ulama tentang kebolehan memakan bangkai bagi mereka yang dalam kondisi darurat merupakan khilaf asal, atau sudah bukan merupakan hukum asal, yaitu hukum tersebut merupakan hukum yang keluar dari kaidah umum dalam usul fiqh. Wa hiya kullu maitatun haramun. Yang dimaksud kaidah kuliah hukum makan bangkai yaitu kullu maitatun haramun, setiap bangkai adalah haram, seperti halnya difirmankan oleh Allah sebagai dalil, yaitu qala ta'ala innama harrama alaikumul maitah. Dari ayat innama harrama alaikumul maitah yang ada dalam Al-Quran sebagai dalil tersebut, maka diketahui bahwa hukum asalnya memakan bangkai adalah haram. Sedangkan ibahatul maitah lil mudarri merupakan khilaf asal yang keluar dari kaidah kuliah karena ada sebab-sebab tertentu. Usulul fiqhi, selanjutnya adalah pengertian tentang usul fiqh. Apa yang dimaksud dengan usul fiqh? Usul fiqh adalah dalil fiqhi ala sabil ismal, yaitu dalil fikih yang dibuat secara global. Kenapa dibuat secara global? Karena usul ini akan menjadi dasar yang memungkinkan untuk berbagai kasus yang akan diselesaikan dalam pembahasan fikih. Kaqaulihim, seperti
ucapan mutlaqul amri lil wujubi. Mutlaknya perintah adalah untuk kewajiban. Wa mutlaqun nahi, dan mutlaknya perintah litahrimi, untuk keharaman. Wa mutlaqu fi'lin nabi, dan mutlaknya perilaku nabi. Wa mutlaqul ijma', dan mutlaknya ijma'. Wa mutlaqul qiyasi, dan mutlaknya qiyas adalah hujjatun, sebagai hujjah. Yang dimaksud usul fikih adalah dalil fikih yang dibuat secara global. Seperti halnya perintah adalah mengindikasikan untuk kewajiban. Itu merupakan kaidah secara umum. Nanti akan ada rincian kapan amar tersebut sebagai perintah dan syarat-syarat tertentu. Kaidah-kaidah selanjutnya yang akan dijelaskan pada bab amar. Begitupun dengan nahi. Secara umum, larangan merupakan indikasi dari keharaman. Begitupun dengan mutlaqun asalnya. Secara umum, perilakunya Rasulullah ataupun dari ijma' dan qiyas merupakan sesuatu yang bisa dijadikan hujjah, meskipun nanti ada rinciannya. Seperti fi'lun nabi ini kan bisa berupa hadis, tetapi hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah itu yang seperti apa nanti akan dirinci. Namun secara umum, mutlaqul amri lil wujub, mutlaqun nahyi tahrim, wa mutlaqul fi'lin nabi, wa mutlaqul ijma', wa mutlaqul qiyas itu merupakan gambaran bahwa usul fiqh itu adalah sesuatu dalil yang dibahas secara global. Belum ada kekhususan. Nanti kekhususan yang akan menjadi hukum-hukum di luar asal, turunan dengan ilat-ilat tertentu. Selanjutnya adalah pengertian fikih secara lughah. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya adalah kefahaman. Faqahtu kalamuka ay fahamtuhu, yaitu saya paham dengan perkataanmu atau saya memahami perkataanmu. Wastilahan, dan pengertian fikih secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang cara mencapainya atau cara mencari hukum syariah dengan cara ijtihad. Jadi fikih adalah cara mengetahui hukum-hukum syariat dengan ijtihad. Kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun wa nahwu dzalika minal masail al-ijtihadiyah. Seperti halnya pengetahuan tentang niat di dalam wudu adalah wajib, yang merupakan beberapa dari masalah-masalah ijtihadiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis Nabi yang mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Wal wudu, dan wudu minal a'mali merupakan bagian dari beberapa amal. Maksudnya di sini adalah tadi secara istilah dijelaskan bahwa fikih adalah pengetahuan untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang dilakukan dengan cara ijtihad. Contohnya seperti halnya niat dalam wudu. Tidak ada hukum niat yang jelas tentang niat sebelum wudu, niat dalam wudu. Tetapi ada hadis Nabi yang mengatakan segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Nah, al-a'mal, wudu merupakan bagian daripada a'mal. Maka wudu ini dikatakan wudu ketika niatnya itu adalah wudu. Dari mana ada kesimpulan bahwa wudu akan dikatakan wudu tergantung pada niatnya? Itu dari ijtihad ulama berdasarkan pada hadis Nabi. Dengan demikian disimpulkan bahwa bahwa niat dalam wudu adalah wajib. Mengapa? Untuk menjelaskan atau untuk menetapkan bahwa gerakan-gerakan wudu tersebut adalah wudu. Karena meskipun kita melakukan gerakan wudu tapi tidak berniat wudu, maka itu bukan dikatakan wudu. Karena kembali lagi pada dasar hadis tadi bahwa segala sesuatu bergantung pada niatnya. Bi khilafil ilmi bil ahkami syar'iyyah allati laisa tariquha al-ijtihad kal ilmi bi anna shalawatil khamsi wajibatun wa anna zina mahrumun.
wa nahwi dzalika minal masail qat'iyyah fala yusamma al-ilmu bima dzakara fiqhan. Berbeda dengan pengetahuan hukum-hukum syariah yang cara mendapatkannya bukan dari ijtihad, seperti halnya hukum sholat 5 waktu yang wajib atau keharaman tentang zina. Hukum sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu, dan keharaman zina merupakan masalah-masalah qat'i, masalah-masalah yang sudah jelas di dalam Al-Quran, dan hal-hal tersebut, pengetahuan tentang kewajiban sholat dan tentang keharaman zina bukan merupakan pengertian ilmu fikih, ilmu dalam fikih. Jadi pembahasan fikih ini nanti akan menjelaskan pada hal-hal yang tidak bersifat qat'i, hal-hal yang secara hukum belum ditetapkan secara paten di dalam Al-Quran. Al-ilmu, selanjutnya akan ada beberapa istilah yang nanti akan menjadi pengantar pada pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu al-ilmu. Al-ilmu adalah sifatun yang kasyifu biha al-matlubu inkishafan taman. Ilmu adalah sesuatu yang bersifat membuka pengetahuan bagi para pencarinya secara sempurna. Wal jahlu, dan yang dimaksud dengan jahil adalah adamul ilmi bi syai'in, tidak adanya pengetahuan tentang sesuatu. Wa dhannu, dan dhan adalah al-idraku ar-rajihi li ahadil amrayni, penemuan sesuatu yang kuat pada dua perkara. Wal wahmu, dan yang dimaksud dengan waham adalah al-idraku al-marjuhu li ahadil amrayni, penemuan salah satu yang lemah di antara dua perkara. Wasyakku, dan syak adalah al-idraku al-mustawi bainal amrayni, penemuan tengah-tengah antara dua perkara. Yang perlu digarisbawahi adalah tentang dzon, waham, dan syak. Tiga istilah ini merupakan tingkatan dalam menjelaskan dugaan. Jadi dugaan itu ada yang bersifat dzon, ada yang bersifat waham, ada yang bersifat syak. Kapan dugaan dikatakan syak? Dikatakan syak ketika dua-duanya seimbang, atau biasanya dikatakan sebagai keraguan, ragu-ragu. Jadi ketika kita menduga A dengan kemungkinan pertama 50% dan kemungkinan kedua juga 50%, maka itu dikatakan dengan syak. Sedangkan kapan dugaan dikatakan waham? Yaitu ketika kita menduga A dengan dugaan pertama 40% dan dugaan kedua 60%, namun lebih kuat atau lebih dipercaya yang dugaan nilai persentasenya 40%. Dzon adalah kebalikan dari waham, yaitu ketika menduga sesuatu A dengan kemungkinan pertama 40% dan kemungkinan kedua 60%, namun kita mempercayai atau menguatkan bahwa dugaan 60% merupakan dugaan yang lebih kuat. Nah, persentasenya ini didapat dari mana? Itu bergantung pada indikasi atau tanda-tanda yang ditunjukkan, tanda-tanda yang kita amati, tanda-tanda yang kita dapatkan ketika kita menduga. Fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafihi ala siwa syakun wa ma'arjahani as-subut. Seperti halnya keraguan dalam menduga Zaid itu berdiri atau tidak secara bersamaan. Ketika kita menduga apakah Zaid itu berdiri atau tidak, kemudian kita menduga 50% Zaid berdiri, 50% Zaid tidak berdiri, maka itu dikatakan dengan syak. Apabila ada tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa Zaid tidak berdiri lebih kuat, maka itu dikatakan dengan dzon. Sedangkan ketika kita mendapati indikasi bahwa Zaid itu tidak berdiri, maka itu dikatakan dengan waham. Namun ketika kita menemukan indikasi yang mengatakan Zaid itu berdiri dan satunya Zaid tidak berdiri tetapi sama-sama kuat, itu dikatakan dengan subut. Wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmilu adzan. Pengertian ilmu di dalam ta'rif atau di dalam lingkup ilmu fikih ini menyerupai dengan pengertian dzan, yaitu dugaan pada salah satu hal yang salah satunya dikuatkan. Al-ahkamu, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa hukum.
Wal ahkamu tis'atun. Beberapa hukum itu ada 9. Al wajibu, yang pertama wajib, wal mandubu dan mandub atau sunnah, wal mubah dan mubah, wal haram, wal makruh, yang kelima adalah makruh, wal sahih, yang keenam sahih, wal batil, yang ketujuh batil, wal rukhsah, yang kedelapan yaitu rukhsah, wal azimah, dan yang kesembilan adalah azimah. Fal wajibu, apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi kasalawati wa shaum Ramadan. Wajib adalah perkara yang diberi pahala ketika mengerjakan dan diberi siksa ketika meninggalkan, seperti halnya hukum salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Wal mandubu, dan yang dimaksud dengan mandub atau sunnah adalah perkara yang diberi pahala ketika mengerjakan tetapi tidak disiksa ketika meninggalkan. Katahiyatil masjidi, seperti halnya sholat tahiyatul masjid. Al haram, yang dimaksud dengan haram adalah ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqibu ala fi'lihi kariba wa fi'lil musadah. Yang dimaksud dengan haram adalah perkara yang diberi pahala ketika meninggalkan dan tidak disiksa ketika haram adalah perkara yang diberi pahala ketika meninggalkan dan disiksa ketika melakukan, seperti halnya riba dan perilaku yang merusak. Yang keempat yaitu hukum makruh, yaitu ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqibu ala fi'lihi, yaitu perkara yang diberi pahala ketika meninggalkan dan tidak diberi siksa ketika melakukan. Kataqdimil yusra alal yumna fil wudu, seperti halnya mendahulukan anggota badan yang kiri daripada yang kanan ketika berwudu. Al mubah, yang kelima yaitu mubah, ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi kan naumi fin nahar, yaitu perkara yang tidak diberi pahala ketika melaksanakan dan juga tidak diberi siksa ketika meninggalkan, seperti halnya tidur. Nah, 5 hukum yang awal tadi, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, merupakan hukum taklif, yaitu hukum yang dibebankan. Sedangkan 4 hukum selanjutnya merupakan hukum wad'i, yaitu as-sahih. Yang dimaksud dengan sahih yaitu ma yajtami'u fihi ar-ruknu wa syartu. Dikatakan sahih ketika sesuatu perkara itu telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kebalikan dari sahih adalah batil. Apa yang dimaksud dengan batil? Batil adalah ketika sesuatu itu tidak memenuhi syarat dan rukun. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'un minhu ka ghusl wajhi lil wudu wa takbiratil ihram lis salati. Yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang mempengaruhi sahnya sesuatu yang lain dan menjadi bagian daripada sesuatu yang lain tersebut, seperti halnya membasuh muka ketika berwudu dan takbiratul ihram ketika sholat. Maksudnya adalah membasuh muka ini dikatakan rukun karena gerakan membasuh muka akan mempengaruhi sahnya wudu dan menjadi rangkaian dalam rangkaian berwudu. Begitu juga dengan takbiratul ihram dalam sholat. Takbiratul ihram ini mempengaruhi sah tidaknya sholat dan menjadi bagian dari rangkaian sholat. Sedangkan asyartu adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa laysa minhu kama mutlaqinil wudu wa sitrul aurati lis shalah. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mempengaruhi sahnya sesuatu yang lain tetapi tidak dalam suatu rangkaian sesuatu yang lain tersebut, seperti halnya menggunakan air mutlak ketika berwudu dan menutup aurat dalam sholat. Maksudnya adalah penggunaan air mutlak ini kan akan mempengaruhi sah tidaknya wudu, tetapi tidak merupakan bagian dari rangkaian berwudu. Begitupun dengan menutup aurat. Menutup aurat ini akan mempengaruhi sah tidaknya sholat, tetapi tidak dalam rangkaian sholat.
Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun berada dalam rangkaian kegiatan yang dipengaruhi sah tidaknya tadi, sedangkan syarat berada di luar rangkaian sesuatu yang dipengaruhi sah tidaknya. Hukum selanjutnya yaitu rukhsah. Ya al-hukmu alladhi yataghayyar min su'ubati ila sahulatin ma'a qiyami sababil hukmi asli kajawazil fitri lil musafir la yajhaduhu as-sawm wa aklul maitati lil mutarri. Hukum rukhsah yaitu hukum keringanan, hukum yang berubah dari susah menjadi mudah karena adanya sebab-sebab hukum. Seperti halnya kebolehan bagi musafir untuk tidak berpuasa dengan alasan akan memberatkan musafir tersebut. Begitupun dengan kebolehan memakan bangkai dalam kondisi darurat dengan sebab hukum ditakutkan akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Intinya boleh untuk makan bangkai ketika darurat untuk kepentingan bertahan hidup. Hukum yang terakhir yaitu al-azimah, hiya al-hukmu alladhi kawujubi shalawatil khamsi wa haramati aklul maitati li ghairil mutarri. Azimah secara sederhana merupakan hukum asal, seperti halnya hukum wajibnya sholat yang merupakan hukum asal. Hukum wajibnya sholat lima waktu yang merupakan hukum asal, dan haramnya memakan bangkai bagi selain orang yang dalam kondisi darurat. Pokoknya azimah secara sederhana adalah hukum asal, hukum yang berasal dari dalil-dalil seperti Al-Quran. Wa ta'allaqu bi usul fiqh mubahis. Selanjutnya adalah beberapa pembahasan yang termasuk dalam pembahasan usul fiqh. Al-bahasul awal, pembahasan yang pertama, fil amri, menjelaskan tentang perintah. Apa yang dimaksud dengan amr? Amr adalah bahwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Amr merupakan permintaan perilaku yang diperintahkan atasan kepada bawahan. Simpelnya, perintah merupakan tuntutan atau permintaan yang diajukan oleh atasan kepada bawahan. Hafihi qawaid. Di dalam amr ini ada beberapa kaidah. Yang pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla ad-dalil ala khilafihi. Asal dari perintah adalah untuk mengindikasikan kewajiban, kecuali ada dalil yang khilaf atau dalil yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak wajib. Qala ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Seperti halnya firman Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu merupakan fi'il amar yang mengindikasikan perintah, maka as-shalah menjadi kewajiban. Itu yang dimaksud dengan al-aslu fil amri lil wujub, bahwa perintah merupakan kewajiban. Begitupun dengan wa atuz zakah. Atu merupakan fi'il amar yang mengindikasikan perintah, maka az-zakah yang diperintahkan menjadi kewajiban. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar illa ma dalla ad-dalil ala khilafihi. Kaidah yang kedua yaitu asal dari perintah itu tidak menuntut pada pengulangan, kecuali ada dalil yang mengatakan untuk mengulang. Qala ta'ala atimul hajja wal umrata lillah. Seperti halnya firman Allah atimul hajja wal umrata lillah. Atimu merupakan fi'il amar yang mengindikasikan perintah, maka al-hajja wal umrah merupakan sesuatu yang diperintahkan. Nah, sesuatu yang diperintahkan berupa haji dan umrah ini tidak menuntut pengulangan, kecuali ada dalil yang mengindikasikan, yang mengatakan bahwa harus ada pengulangan. Kaidah yang ketiga yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawra. Asal dari perintah itu tidak menuntut kesegeraan.
li'anna al-gharadu minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin fi zaman al-awwal duna zaman ats-tsani. Kaidah yang ketiga yaitu asal dari perintah itu tidak menuntut kesegeraan, karena inti dari perintah adalah agar perkara tersebut dilaksanakan tanpa batas, tanpa ada ketentuan waktu awal sampai waktu akhirnya kapan. Misalkan perintah sholat zuhur. Waktu sholat zuhur itu dijelaskan kan ya, kita pakai patokan kira-kira jam aja karena zaman sekarang sudah ada jam. Misalkan perintah sholat zuhur, kita misalkan saja perintah zuhur itu waktunya dari jam 12 sampai jam 2. Maka maksud dari perintah sholat zuhur ini asalkan sholat itu dilaksanakan dalam batas waktu tersebut, tidak harus setelah azan langsung sholat. Begitupun dengan perintah atimul hajja wal umroh tadi, kan tidak ada kesegeraan untuk melaksanakan haji atau umroh, tidak ada harus tahun ini, harus ketika umur sekian, tidak. Maka itu yang dimaksud dengan al-aslu fil amri tadi al-fawra. Kemudian kaidah yang keempat yaitu al-amru bi syai'i amrun bi wasailihi. Perintah terhadap sesuatu itu maka perintah terhadap wasilahnya sesuatu tersebut. Ketika atasan memberi perintah untuk melaksanakan hal A, sedangkan hal tersebut hanya bisa dicapai dengan melaksanakan syarat-syaratnya atau wasilah-wasilahnya, pengantarnya, maka wasilahnya tersebut juga menjadi kewajiban yang turut serta dalam kewajiban yang diperintahkan. Seperti halnya al-amru bis sholati amrun bit thaharah. Seperti adanya perintah tentang sholat, aqimus sholah, maka di dalam perintah tersebut sebenarnya juga dibebankan tentang perintah thaharah, karena thaharah akan mempengaruhi sahnya sholat. Kaidah yang kelima yaitu al-amru bi syai'in nahyu an diddihi. Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan pada sesuatu yang berkebalikan. Qala ta'ala, seperti halnya firman Allah, wa qulu lin-nasi husnan. Katakanlah kepada manusia kebaikan. Ini adalah perintah. Qulu adalah kata perintah. Maka manusia itu diperintahkan untuk berucap baik, berbuat baik. Secara otomatis perintah ini juga memuat larangan kepada manusia agar tidak berbuat buruk kepada orang lain. Kaidah yang keenam yaitu idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Kaidah yang terakhir dari amar yaitu ketika kita sudah melaksanakan perintah sebagaimana diperintahkan, maka kita keluar dari ketentuan atau beban perintah tersebut. Seperti halnya fa idza atama syakhsu al-ma' fatayammum fasalla kharaja min ahdil amr fala qada alaihi idza wajadal ma'. Seperti ketika seseorang tidak menemukan air kemudian bertayamum untuk sholat, bertayamum terus sholat. Nah, maka orang ini sudah keluar dari tuntutan wudhu dan sholat. Ketika nanti menemukan air, dia tidak berkewajiban untuk mengqadha. Selanjutnya yaitu al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua fi nahyi, menjelaskan tentang nahi atau larangan. Apa yang dimaksud dengan nahi? Nahi adalah bahwa talabut tarki minal a'la ilal adna, yaitu permintaan untuk meninggalkan dari atasan kepada bawahan. Kalau amr atau perintah tadi adalah permintaan untuk melakukan dari atasan atau bawahan, nahi adalah kebalikan dari amr, yaitu permintaan untuk meninggalkan dari atasan kepada bawahan. Nahi ini memiliki beberapa kaidah. Wa fihi qawaidun. Yang pertama yaitu al-aslu fin nahyi litahrim illa ma dalil ala khilafihi, yaitu asalnya larangan adalah untuk keharaman kecuali ada dalil yang menjelaskan atau dalil khilaf dari keharaman tersebut. Seperti firman Allah qala ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha.
Wala tusidu merupakan fi'il nahi yang mengindikasikan larangan. Apa yang dilarang? Larangan untuk merusak bumi yang telah diciptakan sebaik-baiknya. Maka ayat ini menjelaskan tentang keharaman bagi manusia atau makhluk untuk merusak bumi. Kaidah yang kedua yaitu an-nahyu 'ani syai'i amrun bididdihi. Larangan kepada sesuatu merupakan perintah pada sesuatu yang lain yang berkebalikan. Firman Allah yaitu qala ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu merupakan fi'il nahi yang mengindikasikan larangan. Apa yang dilarang yaitu larangan untuk memakan dari benda atau harta yang batil. Secara otomatis ayat ini juga memuat perintah untuk makan dari harta yang sahih, harta yang baik. Kaidah yang ketiga yaitu al-aslu fin nahi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadat. Yaitu asalnya larangan adalah menunjukkan tentang kerusakan barang yang dilarang dalam hal ibadah. Maksudnya adalah larangan ini mengindikasikan bahwa mengapa dilarang, karena itu akan merusak esensi dari ibadah itu sendiri. Seperti halnya kasolatil haidi wa shaumiha. Larangan bagi orang haid untuk sholat dan puasa. Orang haid itu kan dilarang untuk sholat dan berpuasa. Mengapa dilarang melakukan tersebut padahal hukum sholat dan puasa secara asal adalah wajib? Karena haid ini sendiri merupakan sebab dilarangnya seseorang itu melakukan sholat. Haid ini merusak esensi dari ibadah itu sendiri. Meskipun orang yang haid itu melaksanakan sholat atau puasa, tetap saja sholat dan puasanya tidak dikatakan sah, karena haid itu sudah menjadi larangan untuk melaksanakan ibadah. Maka bagi orang haid dilarang untuk melakukan sholat dan melaksanakan puasa. Ini yang dimaksud dengan asal itu merupakan larangan yang menunjukkan rusaknya barang yang dilarang dalam ibadah. Karena tadi mengapa dilarang? Karena ada sebab-sebab tertentu yang merusak esensi ibadah itu sendiri, merusak sahnya ibadah itu sendiri. Yang keempat, an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalat in raja'a an-nahyu ila nafsil aqdi. Yaitu nahi atau larangan merupakan petunjuk, atau larangan itu menunjukkan rusaknya barang yang dilarang dalam hal muamalah, secara spesifik akan merusak akad, karena yang dilanggar adalah zatnya akad. Seperti halnya fi bai'il haso, yaitu jual beli dengan lemparan batu. Naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il haso. Rawahu Muslim. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim menyatakan tentang larangan Kanjeng Nabi terhadap jual beli menggunakan lemparan batu. Maksudnya adalah jual beli lemparan batu ini diindikasikan atau disepadankan dengan berjudi. Nah, seperti hanya kalau kita jumpai dalam kehidupan kita, capit boneka atau apa, biasanya kita di pasar malam terus ambil kelereng untuk dilempar. Kita beli kelerengnya 5.000, tapi kita kan nggak tahu akan dapat atau enggak. Kalaupun dapat juga belum tentu sesuai dengan kita membayar 5.000 untuk membeli kelereng lemparan tersebut. Nah, yang membuat dilarangnya hal tersebut merupakan ada unsur judi yang akan merusak pada akadnya jual beli. Jual beli kan ada syarat-syaratnya, tidak boleh merugikan dan lain-lain. Nah, lemparan batu ini, jual beli dengan lemparan batu ini sudah menyalahi akad, maka dilarang untuk melaksanakan jual beli yang menyalahi akad apapun itu bentuknya, karena itu akan merusak muamalah. Karena yang muamalah ini kan tergantung akadnya, jadi muamalah itu bergantung pada akadnya yang bagaimana. Nah, kalau
akadnya sudah disalahi, maka muamalah tersebut menjadi tidak sah. Hal tersebut yang merupakan bentuk larangan. Wa in raja'a ila amri kharijin anil aqdi ghairi lazim fala kama fil bai'i waktu nida'il jum'ah. Qala ta'ala idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' lil ikhlali bi sa'i al wajib ila jum'ah wal ikhlali yujadu bil bai'i wa bi ghairi kal akli. Berbeda dengan idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ayat ini kan menunjukkan bahwa ketika sudah masuk sholat Jumat, ketika sudah azan Jumat, maka hentikanlah jual beli. Ini bukan termasuk larangan, karena maksudnya larangan yang menyalahi akad, larangan yang akan merusak pada muamalah, karena ini adalah bentuk kelaziman bahwa ada sesuatu yang lebih penting dilaksanakan lebih dahulu daripada jual beli. Ada sholat Jumat, ada tanggung jawab atau kewajiban sholat Jumat yang harus lebih didahulukan daripada jual beli. Berbeda dengan yang pertama tadi, bahwa jual beli dengan lembaran batu itu menyalahi akad, maka itu adalah bentuk larangan. Sedangkan menunda atau saran untuk menghentikan jual beli ketika sudah dengan adzan Jumat itu tidak menyalahi akad, tetapi menyalahi kelaziman, bahwa ada tanggung jawab yang lebih penting dilaksanakan terlebih dahulu daripada sekedar untuk melakukan jual beli. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang am. Al-mabhasus tsalits, pembahasan yang ketiga, fil ami, menjelaskan tentang am. Apa yang dimaksud dengan am? Am adalah wa huwa ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Am adalah lafaz yang memiliki arti yang mencakup dua hal atau lebih dan tanpa batas. Yang dimaksud dengan am yaitu kalimat yang menunjukkan arti umum, tidak khusus, lebih dari dua hal atau lebih dan tidak terbatas. Wal alfadu mudihatu lahu arba'atun. Lafaz-lafaz am ini ditandai dengan beberapa tanda. Ada 4 tanda. Yang pertama yaitu al-ismul wahid al-mu'rafu bil lami, yaitu isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah. Qala ta'ala innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Insanun itu kan isim mufrad, kemudian dimakrifatkan dengan alif lam menjadi al-insana. Maka arti ayat ini merupakan sesungguhnya manusia-manusia itu dalam kerugian. Al-insana menjadi kalimah yang bersifat am. Artinya ayat ini tidak dikhususkan pada orang-orang, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu, tetapi kepada keseluruhan manusia. Terus tanda lafaz am yang kedua yaitu wa ismul jam'u al-mu'rafu bil lami, yaitu isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah. Qala ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin ini kan isim jamak, kemudian dimakrifatkan dengan alif lam menjadi al-muhsinina. Maka ayat ini artinya yaitu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik. Al-muhsinin di sini memiliki arti, atau ayat ini mengindikasikan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang baik. Orang-orang siapa? Lah ini pokoknya orang yang baik secara umum, tidak ada kekhususan. Yang ketiga yaitu wala fil nakirati, dan lam nafi yang menempel pada isim nakirah. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tanda lafaz am yang keempat yaitu wal asmaul mubhamah, yaitu isim-isim mubham. Kaman fi man ya'kulu, yaitu lafaz man untuk menanyakan orang atau yang berakal. Qala Allah ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka faman ya'mal, maka siapa yang beramal mithqala dzarratin semithqal
khairan yarah, maka akan dibalas kebaikannya yang setimpal. Man di dalam ayat ini, man siapa? Orang siapa? Nah, itu artinya umum, tidak ada orang yang dirujuk secara khusus, tapi setiap orang yang melaksanakan kebaikan akan dibalas kebaikannya yang setimpal. Karena man merupakan isim mubham. Wama isim mubham yang lain yaitu wama fi ma la yaqilu, dan lafadz ma ketika menunjukkan barang yang tidak berakal. Qala Allah Ta'ala wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha melihat terhadap perkara apapun. Bima ta'maluna. Bima di sini perkara-perkara yang bagaimana? Perkara apapun yang Allah itu pasti tahu. Wa ayun dan lafadz ayun, isim yang lain yaitu lafadz ayun. Qala Allah Ta'ala ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Dan isim mubham yang selanjutnya yaitu wa aina fil makan, dan lafadz aina ketika menunjukkan makan atau tempat. Qala Allah Ta'ala aina ma takunu yudrikum mautu. Aina di sini di mana? Ya, pokoknya dimanapun ketika datang waktunya maka akan meninggal. Wa mata dan lafadz mata fi zaman di dalam sesuatu yang menunjukkan waktu. Mata safarti fa anta talikun. Kapan kamu pergi, kamu menjadi orang yang tertolak. Mata kapan ya, pokoknya kapanpun kamu pergi, itu secara umum kamu akan menjadi orang yang tertolak. Jadi tanda-tanda am tadi ada 4, yaitu isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah. Yang kedua, isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah. Yang ketiga, la yang menempel pada isim la nafi yang menempel pada isim nakirah. Dan yang ketiga, isim mubham. Isim mubham ini yaitu man ketika menunjukkan orang yang berakal, ma ketika menjelaskan yang tidak berakal, ayun, aina, dan mata. Pembahasan yang keempat yaitu al-mabahatsur rabi', pembahasan yang keempat fil khos wa takhsis, menjelaskan tentang khos dan takhsis. Apa yang dimaksud dengan khos? Wal khosu ma la yatanawalu fi syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Khos adalah sesuatu yang khusus, yang hanya mengindikasikan kekhususan tertentu dan tidak terbatas. Kalau tadi am adalah sesuatu yang bersifat umum, berarti 2 atau lebih dan tidak terbatas, maka khos ini adalah yang bersifat khusus. Wa takhsis, dan apa yang dimaksud dengan takhsis? Ikhraju ba'di madlulil ami. Takhsis adalah pengkhususan, yaitu sesuatu yang berada di luar kaidah umum, di luar am. Wa huwa qismani. Takhsis itu ada dibagi menjadi 2 bagian, mutasil dan munfasil. Yang mutasil dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ini maksud dengan takhsis mutasil adalah takhsis yang pengkhususannya berada pada kalimat yang sama. Dengan apa? Ditunjukkan dengan apa? Nah, ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu minha al-istisna, pengecualian dengan istisna, pengecualian dengan huruf-huruf istisna. Qala Allah Ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin di dalam kerugian, illa alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Innal insana, tadi kan al insana merupakan bentuk am karena isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam.
Kemudian ada istitsna berupa illa, kecuali siapa yang tidak dalam kerugian, alladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini yang dimaksud dengan tahsis mutasil dengan istisna. Dalam satu kalimat itu ada kalimat yang menunjukkan am, kemudian disambung dengan huruf istisna dan taksisnya berada di belakang istisna. Kedua yaitu at-takyid bisifah, yaitu penjelasan dengan sifat. Qala Allah Ta'ala fi kafaratil qatli fatahrir raqabatin mu'minatin. Maka memerdekakan raqabatin budak mu'minatin yang mukmin. Ayat ini kan fatahriru memerdekakan. Siapa yang dimerdekakan? Raqabatin budak. Lah, kalimah budak ini, kata budak ini kan masih umum. Budak yang mana yang harus dimerdekakan? Kemudian kalimah raqabatin disifati dengan mukminatin. Maka secara khusus yang harus dimerdekakan adalah budak yang mukmin. Ini yang dimaksud dengan takyid bisifah, bahwa setelah ada kalimah umum maka kalimat umum tersebut diikuti dengan sifat, atau kalimah umum tersebut disifati secara khusus untuk menjelaskan lebih detail maksud dari keseluruhan ayat. Yang ketiga yaitu takhsis bil ghayah. At-takhsis bil ghayah, pengecualian dengan batasan atau tujuan. Qala Allah Ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatahun, dan jangan mendekati kalian semua perempuan-perempuan kalian hatta yatahunna, sehingga mereka bersuci. Wala taqrabuhunna, dan jangan kalian dekati. Ini kan ayat ketika perempuan itu sedang tidak dalam masa suci, sedang haid, itu tidak boleh didekati. Hatta yatahurna, nah sampai kapan? Itu sampai yatahurna. Yang dimaksud dengan tahsis pengecualian, tahsis mutasil dengan ghayah, yaitu bahwa ada kalimah yang awalnya umum seperti halnya tidak boleh didekati. Nah, sampai kapan? Itu dibatasi dengan kalimah hatta yatahurna. Ada hatta, ada ghayah, ada batasan sampai mereka suci. Berarti setelah suci boleh didekati lagi. Yang keempat yaitu tahsis bil badal, pengecualian dengan badal. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini merupakan ayat yang memerintahkan tentang haji. Kalimah an-nasi, walillahi dan Allah, 'alan nasi kepada manusia, hajjul baiti untuk berhaji ke Baitullah, man siapa istata'a yang mampu, ilaihi sabila. An-nasi di sini kan tadi nasun itu kan isim mufrad, kemudian kemasukan alif lam menjadi an-nasi, an-nasu. Ini kan berarti artinya adalah manusia-manusia yang umum, siapapun manusia. Kalau enggak ditahsis dengan man istata'a, maka setiap orang wajib berhaji. Nah, di belakang kalimat an-nasi kemudian diikuti dengan istata'a yang menjadi badal dari man tadi. Walillahi dan Allah, 'ala nasi kepada manusia, hajjul baiti berhaji, man hionas, man yaitu manusia, siapa badalnya itu man istata'a, hanya sebagian orang yang mampu yang kemudian dibebani dengan wajib haji. Kesimpulannya, tahsis mutasil ini yaitu pengecualian yang dalam satu kalimat yang pengecualiannya bergabung pada satu kalimat, entah itu dengan istisna, entah itu dengan sifat, atau dengan ghayah, atau dengan badal. Pokoknya kalimat umum dan kalimat takhsisnya itu kalimat umum kemudian ditahsis dengan 4 tadi itu berada dalam satu kalimat yang sama. Tahsis yang kedua yaitu tahsis munfasil, tahsis yang kekhususannya berada pada
kalimat lain atau bisa jadi pada sumber hukum yang lain. Dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama tahsis kitab bil kitab, pengecualian Al-Quran dengan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wala tankihu al-musyrikat, Al-Baqarah ayat 221, khususun biqauli ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, Al-Maidah ayat 5. Nah, ini pengecualian Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu ada ayat Al-Quran yang satu konteks, yang satu pembahasan, kemudian saling berkesinambungan. Ini ada salah satu yang bersifat umum, ada yang salah satu mengkhususkan atau mendetailkan ketentuan pada ayat yang umum tadi. Seperti halnya wala tankihul musyrikati, dan janganlah kalian menikahi orang-orang yang musyrik. Al-musyrikat ini kan jamak yang dimakrifatkan dengan al. Berarti al-musyrikat ini masih umum. Lah, orang musyrik yang bagaimana yang tidak boleh dinikahi? Ditahsis di dalam ayat yang lain, yaitu Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Berarti al-musyrikat ini ditahsis atau dikhususkan utul kitab min qablikum, yaitu ahli kitab yang tidak boleh dinikahi. Watahsisu bil kitab, yang kedua yaitu watahsisu al-kitab bi sunnah, mentahsis Al-Quran dengan sunnah atau hadis. Qala Allah Ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, An-Nisa ayat 11. Asyamilu lil waladi al-kafir khususun bi hadits sahihain la yadithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Yang kedua tadi kan pengecualian atau tahsis Al-Quran dengan sunnah atau hadis. Berarti ini ada ayat Al-Quran yang kemudian detailnya atau pengecualiannya berada pada sunnah atau hadis Nabi. Seperti halnya surat An-Nisa ayat 11 tentang pewarisan kepada anak turun. Nah, kemudian dikecualikan, dijelaskan lagi di dalam sunnah atau hadis, la yarithu al-muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Kalau di surat An-Nisa tadi masih umum tentang pewarisan, bahwa anak turun itu berhak atas waris, tetapi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang boleh menerima waris itu hanya yang muslim. Tidak boleh muslim memberi waris pada orang kafir, begitupun sebaliknya. Maka anak atau anak turun atau ahli waris yang berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang muslim. Pengecualiannya ada di sunnah atau hadis. Yang ketiga, pengecualian yang ketiga yaitu watahsisu sunnah bil kitab, pengecualian sunnah dengan Al-Quran. Berarti ada hadis yang kemudian pengecualiannya itu dijelaskan pada Al-Quran. Watahsisi hadis sahihain la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, biqaulihi ta'ala wa in kuntum marda ila qaulihi falam tajidu ma'an fatayammamu, yaitu tahsis hadis atau sunnah dengan ayat Al-Quran. Seperti halnya ada hadis tidak sah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, tidak diterima oleh Allah salatnya salah seseorang ketika berhadas sehingga yatawadda, sehingga berwudu. Ditahsis dengan surah An-Nisa ayat 43, falam tajidu ma'an fatayammamu. Wudunya kan membutuhkan air, sedangkan di dalam hadis tadi nggak boleh sholat, nggak diterima sholat kalau nggak berwudu. Nah, ditahsis boleh tidak berwudu tetapi diganti dengan tayamum ketika tidak ada air. Tahsis yang keempat yaitu tahsis sunnah bis sunnah, pengecualian hadis dengan hadis. Berarti ada dua hadis yang satu konteks, kemudian yang satu masih bersifat umum, yang satu mengkhususkan. Kata sisi hadis sahihain fi masaqat as-sama'ul usyru,
bihadithihuma laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqatun. Hadis yang pertama menjelaskan tentang zakatnya tanaman yang disirami air hujan, yaitu 1/10. Hadis yang kedua, tidak perlu melaksanakan zakat bagi yang memiliki tanaman meskipun dengan air hujan, kecuali sudah sampai 5 wasak. Hadis yang pertama tadi kan belum ada ketentuan berapa wasak sehingga kita wajib mengeluarkan zakat 1/10. Nah, hadis yang kedua tadi mengkhususkan bahwa yang wajib melaksanakan zakat 1/10 adalah mereka yang pendapatan tanamnya lebih dari 5 wasak. Tahsis munfasil yang kelima yaitu wa tahsisul kitab bil qiyas, yaitu pengecualian kitab dengan qiyas. Kaqaulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. An-Nur ayat 2. Fa innahu khasun minha al-ummah fa'alaiha nisfu dhalika biqaulihi ta'ala fa in atayna bi fashatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. An-Nisa ayat 25. Wal 'abdu fal qiyas al-ummah fin nisfi aidan. Jadi ini tahsis ada ayat Al-Qur'an kemudian ditahsis dalam qiyas. Yang keenam yaitu wa tahsisus sunnah bil qiyas, pengecualian sunnah atau hadis dengan qiyas. Berarti ada hadis yang masih umum kemudian ditahsis atau dikhususkan dalam qiyas. Qauli sallallahu alaihi wasallam li al-wajid yahillu ardahu wa uqubatahu, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa hadza fi ghairil walid ma'a walidihi amma huwa fa innahu la yahillu ardahu wa uqubatahu qiyasan ala adami qauli ufin asabit bi qauli ta'ala fala taqul lahumā ufin. Ini menjelaskan tentang tidak boleh menyakiti orang tua atau kalimat uf itu tadi. Uf itu apa? Kan ada hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah tentang li al-wajidu yahilu ardahu wa uqubatahu, tidak boleh berkata buruk atau menyakiti hari orang tua. Kemudian ada juga surat Al-Isra tentang ufin lah. Ufin ini nanti dikiaskan dengan apa? Nah, itu dijelaskan di dalam qiyas. Bahwa ufin itu adalah sesuatu yang ufin itu kata-kata kotor atau yang menyakiti. Intinya dalam pembahasan khos dan takhsis ini adalah khos adalah kalimat yang menunjukkan kekhususan, sedangkan takhsis adalah pengecualian atau sesuatu yang berada di luar kaidah am. Kemudian tahsis ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu mutasil dan munfasil. Tahsis mutasil adalah tahsis yang pengecualiannya berada dalam satu kalimat yang sama, sedangkan munfasil berada pada kalimat yang berbeda atau bahkan pada sumber hukum yang berbeda. Yang mutasil tadi dibagi menjadi 4, bisa dengan istitsna, bisa dengan takkid bisifah, dengan ghoyah, dan dengan batal. Kemudian yang munfasil ada 6, yaitu pengecualian Al-Quran dengan Al-Quran, pengecualian Al-Quran dengan sunnah, pengecualian sunnah dengan Al-Quran, pengecualian sunnah dengan sunnah, pengecualian Al-Quran dengan qiyas, dan pengecualian hadis dengan qiyas. Pembahasan selanjutnya yaitu al-mabahatul khamis, pembahasan yang kelima, an-nasxu, tentang nasakh. Apa yang dimaksud dengan nasakh? Wa huwa lughatan al-izalah, yaitu menghilangkan. Nasakh secara bahasa adalah menghilangkan. Yuqalu nasakhtu asyamsu adilla ila izalatahu wa rafa'tahu binasabatiha. Seperti halnya matahari yang menghilangkan kegelapan. Waqila, dan dikatakan maknahu an-naqlu min qaulihim nasakhtu ma fi hadzal kitab idza nukiltu ma fi al-akhir. Di dalam perkataan atau pendapat yang lain, secara bahasa nasakh adalah menyalin, mengganti. Seperti halnya kita memindahkan, menyalin tulisan kita dari satu kitab ke kitab yang lain.
Jadi secara bahasa, nasakh tadi adalah menghilangkan, mengganti atau menyalin. Wasyar'an, dan secara syarak nasakh adalah raf'u hukmin syar'iyyin bi dalilin syar'iyyin mutaakhir, yaitu mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i yang akhir. Wayan qasimu an-naskhu inda ba'dihim ila aqsamin. Nasakh ini kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu naskhu ar-rasmu wa baqa'ul hukmi. Menasakh tulisan dan hukumnya tetap. Jadi ini yang hilang itu tulisannya, tetapi hukumnya masih tetap ada. Nahu asyaykhu wa syaykhatu idza zaniyan farjumuha al-battah. Qala Umar radhiyallahu an fa inna qad qara'naha rawahu Syafi'i wa ghairuhu wa qad rahima sallallahu alaihi wasallam al-muhsinina muttafaqun alaihi wa huma al-muradu bi syaikhi wa syaikhatu. Yang pertama tadi kan menasakh tulisan tetapi hukumnya masih ada atau masih tetap. Jadi yang hilang tulisannya aja. Seperti halnya asyaikhu wa syaikhatu idza zaniyan farjumuha al-battah. Qala Umar radhiyallahu an fa inna qad qara'naha. Jadi Sayyidina Umar ini meyakini bahwa beliau pernah membaca ayat asyaikhu wa syaikhatu idza zaniyan farjumuha al-battah. Ayat tentang hukuman zina muhsan bagi orang-orang yang pernah menikah. Ini asyaikhu wa syaikhatu berarti pelaku perempuan dan pelaku laki-laki sama-sama dikenai hukuman rajam. Rawahu Syafi'i. Pengakuan Sayyidina Umar tadi merupakan riwayat Imam Syafi'i. Wa qad rahima sallallahu alaihi wasallam al-muhsinina muttafaqun alaih. Dan kemudian dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-muradu bi syaikhi wa syaikhatu. Jadi meskipun secara tulisan sekarang ayat asyaikhu wa syaikhatu idza zaniyan farjumuha wa ghairuhu itu sudah tidak ada, secara tulisannya sudah hilang, sudah tidak ada, sudah dinasakh, tetapi hukum tentang pezina muhsan baik itu pelaku laki-laki dan pelaku perempuan itu dikenai hukum rajam itu masih tetap ada. Nasakh yang kedua yaitu wanaskhul hukmu wa baqa'ir rasmi. Menasakh hukum dan tulisannya tetap ada. Kalau yang pertama tadi yang hilang adalah tulisannya tetapi hukumnya tetap ada, tetap berlaku, maka yang kedua adalah yang dinasakh itu hukumnya tetapi tulisannya masih ada. Hukumnya sudah tidak berlaku tetapi tulisannya masih ada. Seperti qala ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli wa ila ikhraj Al-Baqarah ayat 24. Dinasakh dengan yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Al-Baqarah ayat 234. Ini hukumnya sudah tidak ada tetapi tulisannya ada. Hukum pada ayat yang pertama yaitu Al-Baqarah 240 itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum pada ayat 234. Tetapi tulisannya dua-duanya masih ada, masih termuat di dalam Al-Qur'an. Jadi nasakh mansukh ini tidak bergantung pada ayat mana yang urutannya lebih dahulu, karena urutan ayat itu tidak selalu yang ayat pertama itu turun lebih dahulu daripada ayat kedua. Nanti ada cara penasakhan akan dijelaskan di belakang. Nasakh yang ketiga yaitu wanashul amrayni ma'an. Nasakh yang ketiga yaitu menasakh keduanya. Hukumnya enggak ada, tulisannya juga enggak ada. Kahaditsil Muslim an Aisyah kana fima anzalu asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna fanasakhna bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. Nasakh yang ketiga ini dua-duanya enggak ada. Seperti hadis Muslim dari Sayyidah Aisyah, kama fima anzal asyru rada'at ma'lumatin yuharrimna. Ini tulisannya enggak ada, hukumnya juga sudah enggak diberlakukan. Dinasakh dengan bi khamsi ma'lumatin yuharrimna. Dinasakh dengan yang kedua, bi khamsi ma'lumatin yuharrimna. Jadi yang pertama tadi tulisannya hilang tetapi hukumnya masih ada. Yang kedua hukumnya hilang tapi tulisannya ada.
Yang ketiga, dua-duanya hilang. Tulisannya hilang, tulisannya dinasah, hukumnya juga sudah tidak berlaku. Wa yajuzu nasul kitab bil kitab kama taqaddam fi ayatil iddah. Diperbolehkan menasah ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran seperti yang telah dijelaskan di awal. Yang keempat yaitu wa nasul sunnah bil kitab, menasah hadis atau sunnah dengan ayat Al-Quran. Berarti hukum di hadis atau di sunnah itu sudah tidak dilakukan lagi, sudah tidak diperlakukan lagi, diganti dengan yang ada di Al-Quran. Kastiqbali baitil muqaddas al-thabit bi sunnah al-fi'liyah fi hadits sahihain fa innahu sallallahu alaihi wasallam istiqbalu fi salati sunatan asyra syahran. Nasun bi qaulihi ta'ala wa walli wajhaka syatral masjidil haram, Al-Baqarah 144. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah sholat dengan menghadap kiblat, dengan kiblatnya yaitu Baitul Maqdis. Kemudian hadis ini dinasah, dihilangkan hukumnya, dihilangkan keberlakuannya dengan adanya surat Al-Baqarah ayat 144 bahwa liwajhaka syatral masjidil haram. Jadi kiblat yang dimaksud itu adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Dengan demikian, hadis istiqbalu baitil muqaddas al-thabit bi sunnati fi'liyah fil hadis as-sahihain fa innahu sallallahu alaihi wasallam istiqbalu fi salati syahra asyran itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum yang berada di dalam Al-Quran. Yang kelima yaitu nasah as-sunnah bi sunnah, nasah antara hadis dengan hadis. Jadi ada satu hadis yang kemudian hukumnya diganti dengan hadis pada hukum. Ada satu hadis yang kemudian hukumnya digantikan dengan hukum dari hadis yang lain. Kahaditsil Muslim, seperti halnya hadis Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyarati qabrihi fazuruha. Seperti halnya ada hadis yang menjelaskan tentang ketidakbolehan atau larangan untuk ziarah kubur. Faqala ba'duhum yajuzu nasul kitab bi sunnah kaqoulihi ta'ala kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, Al-Baqarah ayat 16. Nasun bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la wasiyata la warisa, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sebagian ulama mengatakan boleh menasah ayat Al-Quran dengan sunnah. Hal ini berkaitan dengan derajat sumber hukum Islam itu kan yang paling tinggi Al-Quran. Nah, seperti secara logika mungkin agak tidak bisa diterima ketika sesuatu hal yang lebih tinggi itu digantikan sesuatu yang lebih rendah. Tetapi sebagian ulama di sini memperbolehkan menggantikan hukum di dalam Al-Quran dengan hukum hadis, menggantikan ayat Al-Quran dengan hukum yang ada di hadis. Seperti ayat Al-Baqarah ayat 18 tentang pewarisan. Orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat bagi anak dan kerabatnya. Kemudian dinasah dengan hadis Nabi, la wasiyata la waritha, tidak ada wasiat atau warisan. Nah, kebolehan untuk menasah ayat Al-Quran dengan sunnah ini juga masih diperdebatkan. Maka jika ini adalah sebagian ulama yang boleh, tetapi Imam Syafi'i tetap tidak memperbolehkan menasah ayat Al-Quran dengan sunnah sebagai bentuk kehati-hatian. Kalaupun ulama yang mengatakan boleh, itu boleh menasah ayat Al-Quran dengan hadis yang mutawatir, bukan hadis ahad. Nah, bagaimana tadi cara melakukan nasah dan mansuh? Yang pertama yaitu keterangan dari keterangan dari Nabi, sahabat Nabi yang secara tegas. Ya, kita tahu bahwa Nabi adalah pembawa wahyu, Nabi adalah peletak, maksudnya kalau ada masalah itu kembalinya kepada fi'lun Nabi,
atau perkataannya Nabi. Jadi kalau Nabi sudah menegaskan bahwa ayat ini hukumnya tidak berlaku lagi, diganti dengan ayat ini atau diganti dengan hadis dan lain-lain, itu kalau secara tegas dari sahabat atau dari Nabi langsung, itu bisa dikatakan nasakh mansukh. Yang kedua yaitu kesepakatan umat tentang penentuan ayat, dan yang ketiga yaitu perspektif sejarah. Nah, ini nanti dua poin ini berhubungan dengan asbabun nuzulnya ayat. Bagaimana latar belakang ayat itu diturunkan itu seperti apa, itu juga perlu dikaji dari latar belakang sejarah dan lain-lain untuk mengetahui mengapa sampai turun ayat ini, mengapa ada hadis yang seperti ini. Itu akan menjadi landasan untuk melaksanakan nasakh mansukh. Pembahasan yang keenam, al-mabhathus hadis. Pembahasan yang keenam, fil mujmal, menjelaskan tentang mujmal. Apa yang maksud dengan mujmal? Al-mujmalu ma yaftakiru ilal bayan. Mujmal adalah sesuatu yang membutuhkan bayan atau penjelas. Kalah dzikru in min qoulihi ta'ala, seperti halnya lafaz quru di dalam firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Fa innahu yahtamilul haidu wal adharu la yashtaraku al-quru bainal haidi wat tuhru. Jadi mujmal adalah sesuatu yang membutuhkan bayan. Jadi sesuatu ini masih mustarak atau bermakna ganda. Mujmal itu masih menimbulkan berbagai tafsir atau masih belum jelas bagaimana, maka membutuhkan bayan. Seperti halnya lafaz quru di dalam ayat Al-Baqarah 138 yang kemudian bayannya adalah bahwa quru adalah waktu antara masa satu suci dan satu kali suci dan satu kali haid. Wal bayan, dan bayan adalah ikhraju syai'in min haizil iskal ila haizil tajalli. Dan apa yang dimaksud dengan bayan? Bayan adalah sesuatu yang menjadi penjelas, yang mengantarkan sesuatu yang belum jelas menjadi lebih jelas. Intinya mujmal tadi kan sesuatu yang belum jelas dan membutuhkan bayan. Nah, bayan itu penjelasnya mujmal, yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas menjadi lebih jelas. Bahwa anwaun, bayan itu memiliki beberapa macam. Al-awwal, yang pertama yaitu bayan bil qauli, penjelas dengan ucapan. Kaqaulihi ta'ala fi shaumit tamattu. Fasiyam thalathatin ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Al-Baqarah 196. Yang pertama itu bayan dengan perkataan. Nah, itu bayan bisa berupa perkataan atau firman Allah, bisa juga dengan perkataan Nabi melalui hadis-hadis qauli. Pasani, dan yang kedua bayanul fi'li, penjelas dengan perbuatan. Kabayani fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam kafiyah as-shalah wa ghairiha. Bayan yang kedua yaitu bayan dengan perbuatan, seperti halnya perbuatan Nabi atau perilaku Nabi tentang kaifiyah atau cara melakukan sholat dan lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk sholat, tapi Al-Quran tidak menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan sholat. Nah, kemudian Nabi memberitahu atau melalui hadis-hadisnya, melalui perbuatan Nabi menunjukkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu. Nah, itu disebut dengan bayan, dengan fi'il, dengan perbuatan. Wasalih, dan yang ketiga bayan bil kitab, penjelas dengan tulisan. Kabayani maqatiriz zakah wa tiyadil a'dha fa inna sallallahu alaihi wasallam bayanahuma bi kutubil masyhurah. Yang ketiga yaitu penjelas dengan tulisan yang masyhur. Warabi, dan penjelas yang keempat yaitu bayan bil isyarah, penjelas dengan isyarah. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam asyhadu hakadza wa hakadza wa hakadza, yakni 30 yawman thumma a'ada al-isyarah fi asabi'i thalath marrat wa habasa ibahamahu fi thalithati isyarah ila anna syahru qad yakun 29. Yang keempat yaitu penjelas dengan isyarah. Jadi penjelas itu tidak harus dengan perkataan, perbuatan atau tulisan yang jelas-jelas bisa diidentifikasi, tetapi ada penjelas yang berupa isyarat.
Seperti halnya Nabi yang mengisyaratkan jumlah hari dalam satu bulan dengan jari jemari beliau, yang kemudian dipahami bahwa tidak semua bulan itu berjumlah 30 hari, tapi ada bulan yang berjumlah 29 hari. Secara singkat, adanya mujmal adalah karena memang Al-Quran itu bersifat global. Kalimat-kalimatnya sangat kadang butuh pemahaman lebih banyak isyarah, banyak sesuatu yang tidak bisa dipahami secara langsung, banyak kandungan tersirat di dalam Al-Quran. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.